Hai Mountaineers, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana packing untuk pendakian. Kali ini kita akan mencoba packing dengan ransel berukuran 30 liter yang memiliki bagian atas dan bawah. Prinsip dasar penyusunan barang bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, semakin berat barang, semakin dekat pula posisinya dengan punggung. Yang kedua, semakin barang itu dibutuhkan dengan cepat atau mendesak, semakin mudah dijangkau pula letak penyimpanannya. Barang pertama yang akan kita masukkan yaitu sleeping bag. Salah satu poin penting dalam proses packing yaitu sebisa mungkin lapisi barang-barang kita dengan kantong anti air agar tidak basah. Masukkan sleeping bag tersebut ke dalam ransel bagian bawah. Selain karena urutan penggunaannya berada di saat-saat terakhir, yaitu saat sudah berada di dalam tenda, cara penempatan ini pun bisa memberikan bentuk dasar pada ransel agar bisa berdiri tegak ketika diletakkan. Jika masih ada sedikit celah pada ransel bagian bawah, kita bisa memanfaatkannya untuk menyimpan sendal ataupun benda kecil lainnya. Barang selanjutnya yaitu pakaian. Sama seperti sebelumnya, gunakan kantong anti air untuk menjaga pakaian agar tetap kering. Lipat pakaian menjadi kecil atau bisa juga dengan menggulungnya, lalu masukkan ke tas secara horizontal agar menghemat ruang dan mempermudah pengaturan. Selanjutnya, kita bisa memasukkan aksesoris dan perlengkapan lain yang kita gunakan ketika sudah di tenda, seperti sarung tangan, kaos kaki, dan handuk. Barang selanjutnya yaitu tenda. Untuk menghemat ruang, kita bisa memisahkan antara inner tenda plus flysheet dengan frame-nya. Masukkan inner tenda secara horizontal agar beban merata. Lalu, sisipkan frame di pojok ransel secara vertikal. Setelah itu, masukkan matras. Contoh matras yang digunakan kali ini adalah matras yang bisa dilipat menjadi bentuk persegi kecil. Barang selanjutnya yang perlu kita susun adalah perlengkapan masak beserta logistik. Manfaatkan setiap ruang kosong yang ada pada perlengkapan kita untuk menyimpan benda-benda kecil, seperti bahan makanan dan bumbu masak. Lalu, kita bisa memasukkan sarung, jaket tipis, syal, dan lain-lain yang bisa kita gunakan dengan mudah untuk menghalau dingin saat sedang beristirahat di dalam perjalanan. Selanjutnya, masukkan botol gas secara vertikal. Sisipkan piring di bagian paling luar dari ruang utama. Manfaatkan setiap celah yang tersisa, contohnya untuk menyimpan kanebo, lap, ataupun benda kecil lainnya. Bagian paling atas dari ruang utama bisa kita gunakan untuk menyimpan barang-barang yang berpotensi kita gunakan selama di perjalanan. Contohnya kompor, jaket, atau jas hujan. Selanjutnya, kita bisa mengisi bagian samping ransel dengan botol minum, termos, gelas, sendok garpu, maupun payung bila kita membawanya. Di bagian tutup atas ransel, kita bisa memasukkan kantong sampah dan jas hujan. Jika dibutuhkan, kantong sampah tersebut bisa juga kita gunakan sebagai alas duduk di perjalanan. Selain itu, kita juga bisa memasukkan headlamp dan juga alat-alat survival. Sebagai contoh, yaitu fluid sebagai alat survival yang sederhana.
Barang-barang kecil lainnya seperti tali, pisau lipat, korek, dan obat-obatan dapat kita simpan di kantung bagian pinggang. Letak barang bisa kita ubah-ubah sesuai kebutuhan. Yang terpenting, sesuaikan dengan prinsip dasar yang sudah kita bahas di awal. Sekian tips dari kami. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Bye!